kita akan membahas materi dari gangguan psikologis tadi, itu adalah BDD atau Body Dysmorphic Disorder. Penting lainnya. Jadi itulah gejala-gejala dari BDD. Baik. Sekar, apakah ada masalah? Enggak ada, Bu. Baik, demikian kelas kita pada hari ini. Aku masih mau nanya, aku jelek ya? Enggak, kamu cantik. Alis aku. Ih, bagus banget tahu alisnya. Kamu tadi udah nanya sama aku 10 kali di Enggak kelas. loh, tapi aku tuh merasa kayak alis aku tuh masih gundul, masih botak, kayak kalau dari jauh tuh nggak kelihatan cetarnya. Tapi tadi kamu bilang itu udah bagus. Kamu kan udah pakai pensil 6B. Iya sih, tapi kenapa ya? Mungkin aku kalau pakai pensil 6B tuh lama buat alisnya. Aku kepikiran nih deh, apa aku sulam alis aja ya? Kayak nggak boleh tahu sulam alis. Itu dosa Tapi kan haram. biar aku nggak ngabisin banyak waktu, terus juga biar alis aku cetar. Ih, nggak boleh. Aslinya itu udah bagus, kamu cantik. Gimana ya cara lainnya? Udah deh, pulang dulu deh, baru mikir cara lain. Enggak, aku kan udah mandi tadi, udah bersih dari rumah. Enggak. Kamu aja. Ya udah deh, sekali deh. Kenapa sih kamu sempat di sini kan? Di sini kan gak ada kuman yang terlihat. Kalau kita makan aja, baru kita semprot sanitizer, biar ada kuman, biar nggak sakit. Tapi kan kita nggak tahu kuman itu ada di mana. Kan di mana ada kuman. Jangan dong, kita aku kan kalau nggak pakai aku. Tapi kan makan pakai sanitizer. Ini memburu kuman. Kita nggak tahu ada kuman di mana aja. Itu kan tinggal dikit. Masa kan masih penuh deh. Boncos lah kamu beli itu tiap hari. Ya pakai dari mana? Pagi, Bu. Pagi, Bu. Nah baik, jadi pada minggu lalu kita sudah membahas terkait BDD dan sekarang kita akan membahas gangguan selanjutnya yaitu OCD. Nah mungkin teman-teman juga udah sering ya udah dengar-dengar tentang OCD itu gimana. Nah kalau menurut kriteria DSM itu ada di dalam anak pertama dari OCD. Pertama itu ada obsesi, fokusi atau gimana? Gimana obsesi ini bisa diidentikan oleh pikiran? Karena saat gambaran itu ada sekarang sebelum itu pada suatu waktu keadaan sebagai sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi menyebabkan suatu masalah ternyata. Yang mana nantinya obsesi ini juga akan mendorong perilaku individu terjadi. Yang kedua itu adanya obsesi itu didefinisikan sebagai individu yang sudah berupaya untuk mengabaikan menggunakan pikiran misalkan gambaran tersebut atau merealisasinya dengan pemikiran atau tindakan lain. Dan tindakan inilah yang disebut suatu kompulsi. Untuk karakteristik kedua itu adanya obsesi atau kompulsi yang memakan waktu. Yang misalnya memakan waktu 3 jam per hari, di mana menyebabkan karena gangguan psikis secara klinis dan sosial, pekerjaan dan juga fungsi penting lainnya. Yang ketiga itu adalah obsesi kompulsif disebabkan oleh fisiologis atau suatu zat, misalnya obat-obatan atau organisasi misalnya. Dan yang terakhir, gangguan ini tidak dapat disamakan dengan gangguan lainnya. Jadi contohnya itu adalah penyakit berpikiran kalau misalnya ingin melakukan sesuatu, nah itu tercermin langsung dalam perilakunya. Misalnya seseorang yang berpikir kalau tangannya itu selalu pertanyaan. Oh iya, Bu, ini teman saya tuh dia ada kayak itu Bu, sampai ceritanya sampai mana Bu, sampai bisa seperti Bu. Itu gimana ya Bu? Ya, apakah jika teman sekarang yang seperti itu atau ada teman yang langsung demikian, jangan lupa subscribe kelas ya. Nanti boleh nanti sekarang buat temannya, atau kita boleh minggu setelah kelas ya. Oke, baik, makasih. Saya terima kasih. Waalaikumsalam. Kenapa? Enggak, kamu tuh lihat ya, harusnya di kelas tuh nggak boleh gitu. Aduh, capek banget. Kenapa? Aduh, gemetar. Kok kamu keringetan gitu? Kamu kenapa? Tadi aku tiba-tiba lampu masuk putus mati padam. Aku kayak takut banget. Tapi dia mati kayak ada berita keluar. Aku lagi siap-siap. Kamu penakut banget sih. Dia seteran gini juga. Ya, tapi gelap, Pe. Kamu gak takut emang kalau gelap nanti ada yang nerekam atau gimana? Gak ada ah. Kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di part ini kita udah tahu materi apa? Gak tahu. Oke, jadi kita pagi ini akan membahas mengenai materi spesifik fobia.
sosial, pekerjaan, dan Kayaknya aku mirip ya dengan gejala yang di sana. Oh iya, tadi kamu takut gelap, kamu bilang. Iya, dan aku merasa juga sih kayak deg-degan banget karena gelap itu. Itu ya, dan kita nggak boleh self diagnose. Kayaknya kamu harus tunggu ibunya. Oh iya, kayaknya aku habis kelas aku mau ketemu ibu deh. Iya, semangat ya. Iya. Nah, aku akan hubungi ibu nanti setelah kelas. Iya, kamu kan udah lucu ya belum nggak Adika buat ketemu dia katakan. Ayo, kita tunggu aja di sini. Ada seperti Iva. Halo. Halo ngapain? ini baru nanti juga akan buat hari ke dalam. Oke, Dadah, yuk. duluan ya. Sampai lagi. Ya ampun. Ayo. Kayaknya Bu Ayu sudah ada ya? Misi Ibu. Oh iya, Sekar Iva silakan duduk. Ada apa? Ibu ini ibu jadi Makasih ya Sekar udah menyadari keadaan temannya. Mungkin Sekar boleh beri waktu Ibu sama Iva dulu. Ibu mau kata sedikit sama Iva, mungkin Sekar boleh tunggu dulu sebentar ya. Bu baik Bu Sekar izin pamit dulu ya Bu. Makasih ya Bu. Iya, terima kasih juga ya Sekar. Baik Iva. Jadi gimana menurut Iva? Apakah yang dibilang Sekar itu benar? Seperti itu. Nah, Iva kan kita sudah belajar ya di psikologi abnormal. Sebenarnya Ibu sangat mengapresiasi ya Iva setelah menyadari keadaan Iva seperti apa, dan seperti yang sudah ditekankan juga kita tidak boleh melakukan self diagnose. Dan mungkin kalau Iva merasa kebiasaan-kebiasaan Iva itu sudah mengganggu Iva, mungkin Ibu bisa rekomendasikan Iva ke kenalan Ibu yang memang bidangnya di psikolog klinis. Bagaimana Iva mau mencoba? Ini Ibu ada kartu namanya. Mungkin Iva bisa datang ke sana. Nah, Ibu berharap semoga Iva dapat melakukan saran yang Ibu berikan ya. Nah, nanti kalau misalnya diagnosisnya sudah tegak, Iva juga merasa mungkin lebih pasti, nanti bisa dapat treatment yang sesuai. Karena untuk gangguan OCD, itu kan seperti yang sudah kita pelajari, bisa diberikan CBT atau terapi-terapi lainnya. Seperti itu, agar tidak berkelanjutan mengganggu kehidupan sehari-hari Iva. Mungkin seperti itu ya. Ya, terima kasih Bu. Baik. Saya pamit permisi. Iya ya. Udah selesai. Udah, ayo Bu. Tapi kayaknya kamu duluan aja deh. Aku mau temuin Bu Aziza juga dulu. Ya adalah sesuatu yang ingin aku bicarain sama ibu. Oke? Baik duluan ya. Dadah. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam, Sekar. Kenapa? Balik lagi, silakan duduk. Ada apa? Ibu sekarang ini ada merasa Bu, tapi kan kita nggak boleh self diagnose. Nah kemarin tuh di materi minggu lalu itu kan materi BDD Bu. Nah itu Sekar kayak merasa kayak Bu ada yang aneh dengan diri Sekar gitu pas Ibu jelasin materinya. Sekar kayak merasa ih kok ada beberapa hal yang sering Sekar lakuin ya Bu. Oh, seperti itu. Nah, sebelumnya Ibu mengapresiasi ya, Sekar udah berani datang ke Ibu dan tidak melakukan self diagnose, karena itu cukup bahaya ya jika kita melakukan karena itu sangat berbahaya ya karena kalau kita melakukan self diagnose. Nah, menurut Sekar apa yang kira-kira terjadi pada diri Sekar? Sekar tuh selalu ngaca Bu, di mana-mana tuh nggak bisa kalau nggak bawa kaca. Terus juga yang paling Sekar rasain alis nih Bu. Sekar tuh merasa kalau alis Sekar tuh kayak botak gitu Bu. Jadi walaupun udah berkali-kali sebelum kuliah tuh Sekar pakai buat alis pakai pensil 6B itu Bu, kan tebel Bu ya. Itu Sekar merasa kayak kok nggak muncul-muncul alisnya gitu Bu, masih kayak nggak kelihatan aja. Karena kan Sekar tuh pengennya alisnya tuh dari orang dari jarak 10 meter tuh dari alis Sekar gitu Bu.
Nah, mungkin sepertinya dari cerita-cerita yang Sekar ceritakan ke saya, mungkin memang mengarah ke sana ya, tapi kita belum bisa menegakkan diagnosis pasti. Dan karena sekarang kita lagi di jam perkuliahan, mungkin situasi tidak kondusif, mungkin bisa kita besok tentukan jam lagi yang lebih sesuai untuk kita bertemu, untuk cerita, Sekar bisa cerita lebih banyak lagi terkait kejadian-kejadian. Nah, mungkin Ibu bisa bantu Sekar dalam penanganannya, karena kita udah belajar juga ya di materi psikologi abnormal untuk penanganan BDD atau Body Dysmorphic Disorder itu bisa menggunakan CBT dan terapi-terapi lainnya yang memungkinkan. Nah, mungkin Sekar bisa nantinya mengikuti CBT, program CBT dengan Ibu, tapi kita jadwalkan di hari besok mungkin ya, bisa? Bisa, Bu. Besok silakan ketemu Ibu di 7:30 pagi, mungkin seperti itu. Baik, Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya Lani, kenapa Lani? Ibu, kayaknya Lani ada mau Bisa kan duduk silakan dulu. Oh iya, terima kasih Ibu. Ada apa Lani? Jadi Bu, ya bisa juga nih. Ih, mati lampu. Nunggu kenapa mati lampu tiba-tiba ya? Oh, tuh, aduh, mati lagi HP aku, aduh. Aduh, telepon siapa ya? Telepon nih. Halo? Oke, oke. Aduh. Terang. Mati lampu. Aku senang. Aku harus tenang. Oke, Lania, kamu udah bagus, kamu nggak self diagnose, terus juga kamu punya kesadaran untuk nemuin ibu. Oke Lani, mungkin untuk intervensi yang akan kita gunakan, mungkin kamu udah belajar juga ya, ada beberapa. Tapi mungkin untuk kasus kamu ini kita coba dulu untuk exposure gitu. Tapi kita sesuaikan juga nanti dengan hasil asesmennya Lani, begitu Lani. Baik Ibu, terima kasih banyak. Mungkin Bu. untuk kali ini kita sampai di sini dulu. Ingat ya, 2 hari lagi di jam 10.30 kita lakukan sesi terapi yang pertama untuk asesmen ya, Lani. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya. Lani pamit Bu. Nah, jadi teman-teman tidak perlu merasa malu atau takut ya ketika merasakan hal-hal yang tidak nyaman dan mungkin berbeda daripada orang-orang umumnya. Yang penting ketika ada ketidaknyamanan, teman-teman langsung saja segera menghubungi bantuan terdekat, baik itu ke teman, keluarga, atau ke ahli profesional. Dan yang paling penting adalah jangan pernah melakukan self-diagnose ya. Jangan dengarkan perkataan negatif orang lain dan stay positive thinking. Dan jangan lupa ke psikolog. Bye-bye!